Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk lagi ke pertandingan keempat ya di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 di zona Asia di grup C ya. Setelah kemarin kita ya sama-sama tahu lah kita menyaksikan sebuah pertandingan ya, pertandingan yang bisa dibilang kita ini dirampok oleh mafia-mafia bolanya di Asia nih, AFC dan juga Bahrain setahu wasitnya ya. Nah, timnas Indonesia kali ini pun akan menghadapi sebuah lawan yang hampir bisa dibilang 11-12 ya dengan negara Bahrain dan Qatar kemarin gitu ya. Karena negara ini pun penuh trik-trik dan intrik dan juga kelicikan nih. Dari awal juga udah licik nih dengan coba memakai ataupun memindahkan laga ini ke Qingdao ya kan. Ini udah dari pertamanya udah kelihatan curangnya nih gimana nanti di laga. Makanya kita akan coba bahas nih seperti apa sih dan ada kelicikan apa atau rencana licik apa nih dari Cina buat menjegal timnas Indonesia dan bagaimana persiapan Indonesia dalam menghadapi negara tirai bambu yang entahlah ya, kami juga nggak tahu nih sifat orang-orang juga begini banget ya. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bahas semua pertandingan semua persiapannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifin juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa ya, kita sebagai Ultras Garuda, kita sebagai masyarakat Indonesia, nggak boleh lagi ada yang namanya perpecahan, nggak boleh lagi adanya saling sindir, saling nyinyir. Intinya gini deh, kita sebagai masyarakat Indonesia, Ultras Garuda, dukung aja timnas kita, semangati timnas kita, nggak usah nyinyirin juga. Ini orang-orang yang biasa nyinyirin begini nih. Buat kalian yang deket sama rumah-rumah orang-orang yang nyinyirin, udah hantem aja lah sekalian. Oke, inilah sebelum laga antara Indonesia atau Cina lawan Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melakoni laga yang sangat menyakitkan di mana timnas Indonesia ini dirampok oleh mafia nomor 1 di Asia yakni AFC, kini timnas Indonesia harus menjalani laga keempat dengan kondisi yang hampir sama, yakni bayang-bayang kecurangan AFC dengan melawan tim asal negeri tirai bambu Cina. Nah, sebelum kita bahas lebih detail persiapan kedua tim ini, kita intip dulu serba-serbi Cina versus Indonesia. Yang pertama, AFC kembali mencurangi Indonesia dengan memilih wasit asal Timur Tengah lain, yakni wasit asal Uni Emirat Arab Omar Al-Ali, yang faktanya ini wasit satu jurusan dengan wasit Ahmed Al-Kafirun. Ya, wasit Omar ini sempat menjadi wasit di Liga Oman dan juga di Liga Cina pada tahun 2022 silam. Kan ini udah kelihatan banget ya curangnya AFC, tapi anehnya kami pun bingung kenapa tim analis PSSI ini nggak memprotes hal ini. Apakah lantaran AFC ini dianggap cerdik? Karena kan yang main itu wakil dari AFF lawan wakil EAFF, jadi dipilihlah wasit asal WAFF. Tapi tetap aja kalau buat kami pribadi AFC tetap curang. Kenapa demikian? Karena nggak ada satupun ya wasit asal Timur Tengah ini yang bersih dan jujur. Kenapa nggak pakai wasit asal Asia Tengah atau CAFA atau wasit asal Asia Selatan alias SAFF? Apakah ini permintaan Cina sebagai tuan rumah? Sebab di 3 laga terakhir yang dijalani Cina ini ya kita sama-sama tahu lah. Dan faktanya memang Cina ini nggak pernah dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Karena kalau pakai wasit asal Timur Tengah, Cina ini selalu didaya loh ya. Makanya mungkin Cina ini meminta pada AFC untuk memakai wasit asal Timur Tengah. Berarti Indonesia di laga ini akan triple musuhnya, yakni wasit AFC dan juga Cina itu sendiri. Yang kedua, faktanya di grup C ini Indonesia salah satu tim yang belum terkalahkan tapi juga belum meraih kemenangan. Sementara Cina satu-satunya tim di grup C ini belum meraih kemenangan, bahkan belum meraih 1 poin pun.
Yang ketiga, Cina berharap mental para pemain timnas Indonesia akan jatuh usai tragedi dicurangi wasit di laga lawan Bahrain. Dan ada indikasi Cina pun terlibat dalam rencana ini sebab hingga sejauh ini Cina adalah salah satu negara yang justru mendukung keputusan wasit Ahmed Alkaf. Indonesia jelas harus waspada pada Cina dan berhati-hati pada Cina. Bukan soal permainannya lo ya, tapi soal kelicikan dan kecurangannya. Sebab Cina ini 11-12 dengan negara-negara Timur Tengah. Apalagi kita tahulah, dan ini faktanya. Cina adalah negara pemberi hutang utama pada negara-negara lain seperti Eropa dan Amerika, alias negara ini salah satu negara kaya. Dan tentu saja kita harus tahu, Cina adalah salah satu negara pemasok sumber utama dana ke FIFA, di mana iuran dana ke FIFA itu Cina lah yang paling tinggi. Maka wajar ya, Cina adalah salah satu negara yang dibebaskan oleh FIFA dalam urusan liga. Maka liga Cina itu mau pakai berapapun pemain asing silakan saja. Dan gak ada yang namanya financial fair play di liga Cina. Maka lagi-lagi ya, Indonesia itu harus berhadapan dengan salah satu negara kaya. Negara kaya juga negara mafia. Nah, kenapa kami bahas ini? Bukan soal permainannya ya. Sebab kalau dari segi permainan ya, dunia juga udah mengakui kalau timnas Indonesia ini adalah salah satu tim yang mungkin akan jadi tim terkuat di Asia saat ini. Jadi yang diincar oleh lawan-lawan Indonesia bukan soal permainannya, tapi juga yang diincar atau dihantam adalah sisi lemahnya. Apa itu? Sisi lemah Indonesia adalah uang dan kekuasaan, di mana Indonesia memang kalah soal uang dan juga nggak berkutik akan yang namanya protes ke AFC. Sejak tahun 1957, dua negara ini tuh sudah bertemu sebanyak 17 kali. Dengan rincian 11 kali Cina menang, 3 kali Indonesia menang, dan 3 laga berakhir imbang. Pertemuan terakhir itu terjadi di tahun 2013 silam di kualifikasi Piala Asia. Saat itu, gol tunggal Wu Lei membuat Cina ini menang tipis 1-0 atas Indonesia. Tapi tentunya rekor-rekor ini nggak berlaku saat ini loh ya, sebab dua tim ini sudah banyak berubah, baik Cina maupun Indonesia. Bahkan bisa dibilang ya, timnas Indonesia saat ini secara kualitas memang satu tingkat di atas Cina. Terbukti di 3 laga terakhir Indonesia nggak terkalahkan, sementara Cina di 3 laga terakhir justru kalah terus. Oke, kita akan bahas persiapan kedua tim ini ya. Di kubu Cina, pelatih Branko Ivankovic asal Kroasia menyiapkan 24 pemain demi menghadapi Indonesia. Dari 24 pemain ini dirombak, ada beberapa pemain yang diistirahatkan, ada beberapa pemain yang diambil kembali. Dan dari 24 pemain ini ada 4 pemain naturalisasi dan keturunan loh ya. Yakni ada Behram Abdul Wali yang keturunan Bahrain ya. Lalu ada Fernandinho yang asal Brazil, ada Thiago Browning nih asal Inggris, dan juga Alan asal Brazil. 4 pemain ini kemarin lawan Australia nggak dipakai semua ya, sebab Alan itu kemarin cedera, dan kabarnya melawan Indonesia 4 pemain ini udah pulih 100% dan memang disiapkan buat melawan Indonesia. Nah, kalian jangan keliru ya, nanti di lapangan itu di nama punggungnya itu bukan nama-nama Eropa loh ya, tapi nama-nama mereka ini udah berganti dengan nama Cina. Yang pertama Behram Abdul Wali, ini di jersinya akan tertulis namanya Zhang Yuneng ya. Lalu Fernandinho, di jersinya akan tertulis dengan nama Fernandao. Yang ketiga Thiago Browning, di jersinya akan bernama Jian Guangho. Sementara Alan di jersinya akan menggunakan nama Alan Wei.
Tiga kekalahan beruntun yang dialami anak asuh Branko Ivankovic membuat status Ivankovic sedang di ujung tanduk. Federasi Cina sudah memberikan ultimatum pada Ivankovic. Jika di laga ini nggak bisa raih kemenangan, maka otomatis Ivankovic pun dipecat. Sementara Ivankovic sendiri berkilah jika ini tuh bukan kesalahan utama dari dirinya, tapi kesalahan pemain juga yang tak mau mengikuti instruksi dari dirinya. Menurut Ivankovic, para pemain Cina ini tuh nggak punya etika dan juga nggak menghargai pelatihnya cuma karena gara-gara Ivankovic ini bukan pelatih elit. Ya emang ini bukan rahasia umum lagi ya, yang namanya orang Cina itu biasanya cuma memandang pada yang selevel, yang lebih tinggi dari dia, sementara kalau yang levelnya di bawah dia boro-boro menghormatin. Cina itu melesat prestasinya itu kalau nggak salah ya waktu ditangani oleh Marcelo Lippi di 2016 silam yang menggantikan posisinya Fabio Cannavaro, yang waktu itu Cannavaro itu di timnas Cina cuma bertahan sekitar kalau nggak salah itu cuma 49 hari deh, sebab Cannavaro waktu itu sempat jengkel dan nggak kuat lagi katanya menghadapi tingkah dan attitude para pemain Cina. Branko Ivankovic sendiri sudah memerintahkan para pemain Cina ini agar main habis-habisan melawan Indonesia, kalau perlu sampai mati di lapangan katanya. Bahkan Presiden Federasi Cina ini mengatakan kalau perlu patahin aja tuh kaki para pemain timnas Indonesia. Gila, dasar negara komunis ya. Secara permainan, kalau kami melihat ya gaya permainan Cina di bawah asuhan Ivankovic ini tuh sekilas ya mirip banget dengan gaya mainnya Vietnam loh ya. Kasar iya, tapi mereka ini selalu mengandalkan kecepatan dari sayap dan striker mereka. Mereka ini selalu mengandalkan umpan-umpan bola lob atau bola lambung ke belakang garis pertahanan lawan yang tujuannya nantinya dikejar nih sama winger dan striker mereka. Nah ini yang harus diwaspadai oleh tiga center back Indonesia yang kemungkinan akan ditempati oleh Rizky Ridho, Miss Hilgers dan juga Jai Ijes. Jadi mungkin seperti ini ya starting line up Cina saat melawan Indonesia. Di bawah mistar diisi oleh Daley Wong. Duet center back diisi oleh Hai Tauhu dan Tias Browning. Bek kiri dan kanan diisi oleh Senglong Jian dan Lei Li. Duet jangkar diisi oleh Yuanyi Li dan Sang Yuang Wang. Sisi sayap diisi oleh Weneng Xi dan juga Xiao Wei. Sementara ujung tombak diisi oleh Yung Ziang dan juga Fernandinho. Sementara di timnas Indonesia ya, kalau prediksi kami sih nggak akan banyak perubahan yang dilakukan oleh Sintayong di laga ini, sebab ya saat lawan Bahrain kemarin sebenarnya sih ini skuad sudah cukup mumpuni, cuma mungkin ada beberapa pemain yang harus dirotasi nih, seperti Jordi Amat yang mungkin aja bisa digantikan oleh Rizky Ridho di laga ini. Dan di posisi Verdong kalau memang nggak memungkinkan ya bisa menempatkan Sen Patinama ya. Cuma mungkin ini ya Bang Kumis alias Sandi Es Krim ini kemungkinan akan absen nih di laga ini karena di kemarin latihan itu agak cedera ya. Selebihnya sih oke-oke aja. Sebenarnya masih ada nama Justin Hubner loh ya yang bisa ditampilkan, tapi sayangnya si Juki ini nggak bisa nih terbang ke Cina nih karena masih melakukan perawatan kaki katanya. Di laga ini sebenarnya Indonesia sedikit diuntungkan oleh faktor cuaca, sebab cuaca di Cina lebih dingin ya. Ini sekitar 18-20 derajat. Nah ini sedikit menguntungkan nih bagi para pemain-pemain timnas Indonesia, khususnya pemain-pemain yang udah terbiasa main di Eropa yang kondisinya memang sejuk atau dingin ya. Kondisi mental para pemain timnas Indonesia sendiri sih sebenarnya nggak terganggu ya oleh hal-hal kecurangan lawan Bahrain kemarin, sebab usai laga itu baik Erick Thohir maupun Sintayong ini udah menginstruksikan melupakan saat lawan Bahrain dan fokus lawan Cina aja. Sebenarnya ketika lawan Bahrain pun pemain timnas Indonesia ini pada fokus loh ya, dicurangi berkali-kali tetap nggak terpancing, tetap fokus. Cuma memang ya karena kita pun nggak bisa memungkiri ya, biarpun wajahnya para pemain Indonesia ini kebanyakan bule, tapi tetap aja darah mereka mah darah Indonesia juga ya. Kita tahulah orang Indonesia itu seperti apa. Orang Indonesia itu kurang sabaran alias gregetan, gampang terpancing bikin pelanggaran. Inilah yang harus diwaspadai atau diperingatkan oleh Sintayong, sebab
para pemain Cina itu 11-12 liciknya dengan pemain Bahrain atau Qatar. Ya kalau Sandi Eskrim nggak bisa tampil di laga ini, kita memang benar-benar kehilangan preman ya. Cuma tersisa Sen Patinama yang preman di timnas Indonesia nih. Sementara kita butuh pemain preman seperti Justin Habda, Sandy Walsh, dan juga Sen Patinama. Menghadapi Cina, strategi apa yang harus dipakai? Kalau pendapat kami gini loh ya, ini pendapat kami aja loh ya, bukan pendapatnya Sintayong atau strategi Sintayong. Ini pendapat kami. Kalau menurut kami pribadi yang harus dilakukan itu adalah aliran bola harus cepat. Pemain timnas Indonesia nggak boleh terlalu lama pegang bola atau kotak-katik bola, sebab para pemain Cina ini terkenal ngotot dan gesit. Harus lebih cepat mengalirkan bola. Yang kedua, kalau menurut kami ya, di lini belakang harus pakai seorang sweeper atau libero, sebab Cina ini pasti mengalirkan bola lambung ke belakang garis pertahanan Indonesia. Nah, kalau untuk sisi serang, ini Yom Ki-hun sebagai pelatih striker timnas harus mulai melatih nih para striker-striker atau pemain depan timnas Indonesia ini untuk tendangan jarak jauh. Sebab kalau harus memakai cara membawa bola menerobos masuk ke pertahanan Cina, ini akan sangat sulit. Karena para pemain Cina ini bertahannya secara bergerombol loh ya. Satu pemain Indonesia itu pasti akan diikuti 2-3 pemain Cina. Jadi kalau untuk membawa bola sampai ke dalam kotak penalti, ini suatu hal yang sangat sulit buat kami. Yang ketiga, harus menyiapkan sniper atau penendang jarak jauh. Sebab kalau memakai cara yang dipakai melawan Bahrain ini kemungkinan gak efektif, karena para pemain Cina ini pasti akan bertahan full ya. Mereka ini pasti akan pakai parkir bus. Kalau enggak ya siapkan aja taktik tiki taka, karena ya dari 3 laga yang dijalani Cina itu back tengah Cina ini sebenarnya nggak terlalu kuat loh ya. Tapi ya kita akan tunggu nih seperti apa sih taktik atau strategi Sintayong dalam melawan Cina ini. Jadi kalau kami pribadi pengennya ya formasinya kayak gini nih. Di bawah Mister itu tetap ditempati oleh Martin Paes. Trio center back kalau kami inginnya di laga ini melihat hasil dari Bahrain kemarin ya. Mungkin Miss Hilgers, Jai Ijes, dan Rizky Ridho. Back kiri itu untuk sementara mungkin bisa menempatkan Sen Patinama ya. Dan bek kanan kalau Sandy Walsh nggak bisa main ya, kami sih pengennya Asnawi yang main. Duet jangkar nggak akan berubah kalau buat kami, karena Ivar Jenner di laga lawan Bahrain tampil cukup apik, ini bisa bertahan dengan bagus nih, didampingi oleh Toha ya, Tom Haye. Sisi sayap ini mungkin bisa diisi oleh Struijk dan juga Malik Rizaldi, sementara ujung tombak ya biarin Ragnar sendirian di depan. Laga Cina lawan Indonesia ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI Selasa 15 Oktober 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Qingdao Stadium di Cina. Oke, itu tadi ya sedikit pembedahan kita di jelang laga keempat ya di grup C ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekali lagi kami mohon kita dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Ultras Garuda, untuk memberikan 2D, doa dan dukungan pada timnas kita yang tengah berjuang untuk mewujudkan mimpi kita semua agar Indonesia ini masuk ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Jadi, jangan mau lagi kita dipecah belah, jangan mau lagi kita diadu domba oleh antek-antek mafia yang menyerupai orang Indonesia, yang mereka sendiri kami pikir nggak pantas disebut orang Indonesia ya, karena ya namanya orang Indonesia malah menjatuhkan timnasnya, berarti ya apa namanya, pengkhianat bangsa. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riaspo. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Jaya terus sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.